Setelah kedua orang pertama gagal, 4 orang lainnya pun maju bersamaan untuk melewati gelombang suara tikus. Melihat hal itu, Ketua Jinsi menggelengkan kepalanya. Seperti yang sudah dia jelaskan sebelumnya, semakin banyak orang yang menerobos, semakin kuat pula gelombang suara tikusnya. Tak lama kemudian, mereka berempat pun gagal, dan satu persatu peserta terus mencobanya, namun masih belum ada yang berhasil melewatinya. Setelah itu Feng Qing'er maju dan memberi hormat pada Jinsi. Feng Qing'er dari Paviliun Petir Angin menyapa Tetua Jinsi. Guru menyuruhku untuk mewakilinya mengirim salam sebelum aku pergi. Mendengar hal itu, Jinsi tersenyum dan mengatakan untuk menyampaikan terima kasihnya kepada Lei Zunze, dan dia akan mengunjunginya di lain waktu. Xiao Yan yang mendengar percakapan mereka pun terkejut, setelah mendengar Paviliun Petir Angin memiliki seorang Douzun. Sementara itu Feng Qing'er mulai untuk melewati gelombang suara tikus. Dengan teknik langkah 3000 petirnya, tubuh Feng Qing'er melesat sangat cepat dan berhasil melewati gelombang suara tikus, dan berhasil sampai di puncak gunung. Dia menjadi orang pertama yang berhasil melewati gelombang suara tikus. Melihat hal itu, semua orang pun menjadi bersemangat. Begitu pula dengan Tang Ying, Wang Chen, dan Mu Qingluan, yang juga merupakan anggota dari 4 pavilion. Sementara itu Xiao Yan menatap Feng Qing'er yang ada di puncak gunung, yang saat ini juga menatap ke arah Xiao Yan dengan tatapan memprovokasi. Kemudian Tang Ying maju dan memberi hormat pada Jinsi. Tang Ying murid Pavilion 1000 Pedang menyapa Tetua Jinsi. Mendengar hal itu, Jinsi tersenyum. Kemudian Tang Ying langsung memulainya. Seketika pedang di punggungnya melayang ke depan. Tang Ying pun menaiki pedangnya itu dan langsung melesat terbang, dan menerobos gelombang suara tikus dengan teknik pedangnya itu. Tang Ying pun berhasil menerobos gelombang suara tikus kurang dari 3 menit. Kemudian Wang Chen maju ke depan, dan memberi hormat pada Jinsi. Wang Chen dari Pavilion Musim Semi Kuning. Setelah memberi hormat kepada Jinsi, Wang Chen melirik Xiao Yan yang ada di belakangnya sambil tersenyum dingin. Melihat hal itu, Xiao Yan mengabaikan Wang Chen. Wang Chen pun memulainya. Seketika douki hitam pekat keluar dari tubuhnya, dan menyelimuti tubuh Wang Chen. Seketika Wang Chen menerobos gelombang suara tikus, dan dengan mengandalkan doukinya yang kuat itu, dia berhasil menahan gelombang suara tikus, dan berhasil melewatinya. Ujian pun terus berlanjut. Kemudian Mu Qingluan maju dan memberi hormat kepada Jinsi. Mu Qingluan dari Pavilion Bintang Jatuh menyapa Tetua Jinsi. Mendengar hal itu, Jinsi tersenyum dan mengatakan, "Nona Qingluan menjadi semakin manis. Saat itu, klan kamu memintamu untuk menjadi murid Feng Zunze. Sepertinya itu keputusan yang bagus." Seketika Xiao Yan yang mendengar hal itu pun terkejut setelah mengetahui kalau Mu Qingluan adalah murid dari Feng Zunze, yang Xiao Yan cari selama ini. Xiao Yan pun mengira karena Mu Qingluan adalah anggota dari Pavilion Bintang Jatuh, maka Feng Zunze yang merupakan gurunya juga merupakan seseorang dari Pavilion Bintang Jatuh. Sementara itu Mu Qingluan langsung memulai menerobos gelombang suara tikus. Mu Qingluan pun memainkan seruling, dan hal itu pun membuat gelombang suara tikus menyebar, dan menjadi kacau. Dengan begitu, Mu Qingluan tidak terpengaruh lagi oleh gelombang suara tikus, dan dengan santai dia naik ke atas puncak gunung dengan sangat mudah. Melihat hal itu, Jinsi menggelengkan kepalanya, dan dia baru sadar kalau gelombang suara tikus tidak banyak berpengaruh pada Mu Qingluan. Setelah 4 orang yang berhasil, kini tinggal 4 slot lagi yang tersisa. Sementara itu tersisa 10 peserta termasuk Xiao Yan dan Nalan Yanran, yang belum melangkah maju. Setelah beberapa saat tidak ada yang maju, Xiao Yan maju ke depan sambil diikuti Nalan Yanran di belakangnya. Xiao Yan pun memberi hormat pada Jinsi. Junior Xiao Yan menyapa Tetua Jinsi. Mendengar nama Xiao Yan, Jinsi pun ingat nama itu yang telah membuat Fei Tian kesusahan untuk menangkapnya. Jinsi tidak menyangka kalau Xiao Yan akan datang ke tempat ini. Sambil melirik Nalan Yanran, Jinsi bertanya, apakah Xiao Yan yakin ingin membawa orang lain? Karena gelombang suaranya akan lebih kuat. Nalan Yanran di belakang Xiao Yan berbisik, dan menyarankan agar Xiao Yan naik sendirian saja. Karena menurutnya jika Xiao Yan membawanya, itu hanya akan menambah beban bagi Xiao Yan. Namun Xiao Yan menyuruh Nalan Yanran untuk terus mengikutinya, dan memberitahu Nalan Yanran untuk menganggap itu sebagai hadiah untuk Yun Yun. Sementara itu tatapan semua orang tertuju pada Xiao Yan. Mereka semua penasaran dengan kemampuan Xiao Yan, yang sudah membuat keributan. Xiao Yan dan Nalan Yanran pun mulai menaiki gunung. Orang-orang yang menyaksikan menganggap kalau Xiao Yan tidak akan memiliki kesempatan untuk bisa melewatinya. Karena sampai sekarang belum ada yang bisa lolos, jika lebih dari 1 orang yang maju. Sementara itu, Xiao Yan dan Nalan Yanran yang sudah hampir 100 meter maju, terus-menerus dihantam oleh gelombang suara tikus yang sangat kuat.
Meski saat ini Xiao Yan masih bisa bertahan dengan mengandalkan kekuatan Douqinya yang besar, namun Nalan Yanran di belakangnya sedikit kewalahan menahan gelombang suara tikus, dan terus mengikuti Xiao Yan dari belakang. Setelah melewati setengah perjalanan, Nalan Yanran semakin kesulitan menahan gelombang suara tikus. Dia menatap Xiao Yan di depan, dan memikirkan kembali hubungannya dengan Xiao Yan di masa lalu, yang telah bersikap angkuh dan sombong kepada Xiao Yan. Namun dia tidak menyangka, di saat dirinya dalam bahaya dan kesulitan, justru Xiao Yan-lah yang telah membantunya, dan menyelamatkannya. Tak lama kemudian, Nalan Yanran yang sudah tidak bisa bertahan lagi, tiba-tiba Douqi di tubuhnya menghilang dan tubuh Nalan Yanran terhempas ke belakang. Melihat hal itu, Feng Qing'er menganggap kalau Xiao Yan hanya bertingkah sombong, yang menyebabkan orang lain dan Xiao Yan sendiri terluka. Sementara itu Tang Ying menganggap kalau Xiao Yan cukup kuat, dan belum mengungkapkan kemampuan aslinya. Mendengar hal itu, Wang Chen tertawa dan mengatakan kalau Tang Ying hanya melebih-lebihkan kemampuan Xiao Yan. Mu Qingluan juga menganggap kalau Xiao Yan memiliki beberapa kemampuan. Di sisi lain, di saat Nalan Yanran terhempas ke belakang, tiba-tiba Xiao Yan menggunakan teknik langkah 3000 petirnya, dan muncul di belakang Nalan Yanran dan langsung membantunya. Melihat hal itu, Mu Qingluan terkejut, karena Xiao Yan benar-benar menguasai langkah 3000 petir, seperti rumor yang beredar. Feng Qing'er pun mengatakan kalau Xiao Yan hanyalah pencuri kecil. Mu Qingluan membalas perkataan Feng Qing'er, dengan mengatakan kalau pencuri kecil tidak akan bisa melarikan diri dari Fei Tian. Mendengar hal itu, Feng Qing'er tidak menanggapi perkataan Mu Qingluan, dan kembali fokus mengamati Xiao Yan. Sementara itu Nalan Yanran mengatakan agar Xiao Yan melewati formasi itu sendirian, karena Nalan Yanran tidak bisa melewati formasi itu. Namun Xiao Yan tetap akan membantu Nalan Yanran, dan menyuruhnya untuk menggunakan sisa Douqinya untuk menutupi telinganya. Setelah itu mereka berdua melanjutkannya, dan kemudian Xiao Yan menggunakan teknik auman singanya, yang seketika gelombang suara dari Xiao Yan bertabrakan dengan gelombang suara tikus. Hal itu pun membuat formasi dari gelombang suara tikus hancur. Jin Si dan semua orang seketika terkejut. Setelah itu Xiao Yan dan Nalan Yanran bergegas ke puncak gunung tanpa ada hambatan lagi. Setelah Xiao Yan dan Nalan Yanran berhasil, Jin Si kembali melanjutkan ujiannya itu, pada peserta yang masih tersisa. Sementara itu di puncak gunung Xiao Yan memberikan pil obat pada Nalan Yanran. Kemudian Xiao Yan melihat sekeliling puncak gunung tersebut, namun dia tidak melihat kolam darah mata surga di sana, dan menganggap ada di tempat lain. Tak lama kemudian, Tang Ying memberikan selamat kepada Xiao Yan. Xiao Yan pun tersenyum dan mengangguk. Sementara itu Xiao Yan mengabaikan Feng Qing'er dan Wang Chen di sampingnya. Mu Qingluan pun bertanya, tingkatan apa yang telah Xiao Yan kuasai dari teknik langkah 3000 petirnya. Mu Qingluan menanyakan itu pada Xiao Yan, bertujuan untuk membuat Feng Qing'er kesal. Feng Qing'er yang terpancing pun menantang Mu Qingluan di pertemuan besar 4 pavilion, yang akan berlangsung 3 bulan lagi. Mu Qingluan setuju dan akan menantikannya. Kemudian Xiao Yan bertanya pada Mu Qingluan, apakah dia bisa berbicara dengannya secara pribadi. Mendengar hal itu, Mu Qingluan tidak keberatan, dan langsung pergi menjauh dari yang lainnya. Xiao Yan pun menyuruh Nalan Yanran untuk menunggu di sana. Kemudian Xiao Yan menghampiri Mu Qingluan. Xiao Yan langsung bertanya, apakah Mu Qingluan tahu keberadaan Feng Zunze? Mendengar hal itu, Mu Qingluan bertanya, siapa sebenarnya Xiao Yan, dan kenapa dia mencari Feng Zunze gurunya? Xiao Yan menjelaskan, kalau gurunya merupakan teman lama Feng Zunze, dan Xiao Yan diperintahkan gurunya untuk mencari Feng Zunze. Xiao Yan meminta maaf, karena untuk saat ini dia tidak bisa memberitahu nama gurunya kepada Mu Qingluan. Mendengar hal itu, Mu Qingluan masih ragu, karena alasan yang diberikan Xiao Yan tidak cukup. Namun karena Mu Qingluan tidak mau mempersulitnya, dia memberitahu Xiao Yan, kalau Xiao Yan bisa pergi ke Paviliun Petir Angin Timur, 3 bulan dari sekarang. Karena lokasi pertemuan besar 4 paviliun akan diadakan di sana. Dan itu kesempatan Xiao Yan bertemu dengan Feng Zunze. Karena menurut Mu Qingluan, di hari biasa sangat sulit untuk menemui gurunya, karena dia sering bepergian. Namun Mu Qingluan yang tahu kalau Xiao Yan punya konflik dengan Paviliun Petir Angin, dia menyarankan Xiao Yan untuk tidak pergi ke sana, karena itu hanya akan membuat Xiao Yan tertangkap. Xiao Yan mengatakan kalau dia tahu batasannya, dan tidak akan bertindak ceroboh. Kemudian dia berterima kasih karena sudah memberinya informasi itu. Mu Qingluan juga mengingatkan Xiao Yan untuk berhati-hati dengan Feng Qing'er dan Wang Chen. Setelah itu Mu Qingluan kembali bergabung dengan yang lainnya. Di sisi lain, kini sudah ada 3 orang lagi yang berhasil melewati gelombang suara tikus. Dan karena total ada 9 orang yang berhasil, itu artinya salah satu dari mereka harus dieliminasi.